Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga yang bukan ibadah keluarga sektoral, tetapi ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersehati di dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak bila kembali di malam ini kami boleh ada untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah di keluarga kami masing-masing. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat dibuat mengerti apa yang Tuhan maksudkan, sehingga kami dapat beribadah seturut dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat untuk semua kami. Mari Bapa bersabdalah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama dari Amos pasal 2 ayat 4 dan 5 sebagai bahan untuk kita renungkan dalam ibadah kali ini. Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, dalam ibadah keluarga pada malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah judul Menolak Taurat, Menolak Keteraturan. Dari Amos pasal 2 ayat 4 dan 5 tadi yang sudah kita baca, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Amos seorang warga kerajaan Yehuda. Dia berasal dari desa Tekoa, kurang lebih 20 km di sebelah selatan Yerusalem. Ia bekerja sebagai seorang peternak domba dan juga petani kebun arah hutan. Hosea adalah Amos adalah seorang peternak yang domba-dombanya dipergunakan nantinya sebagai korban di bait suci di Yerusalem. Ia seorang yang memiliki pengetahuan baik di bidang agama maupun politik yang mumpuni. Allah memanggil Amos meninggalkan pekerjaannya untuk pergi ke pusat kerajaan Israel untuk menyampaikan hukuman Allah. Dalam ketaatannya pada panggilan Allah, Amos mengajak umat untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Amos dengan tegas dia bernubuat atas nama Allah, dan cirinya kalau kita lihat di dalam kitab pasal demi pasal di Amos ini, maka akan diawali dengan kalimat beginilah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca, Amos menyampaikan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Dari 2
ayat bacaan kita, dengan sederhana kita dapat mengetahui satu, alasan Tuhan menghukum umatnya, dan yang kedua, apa yang Tuhan lakukan sebagai hukuman. Kita lihat dalam ayat-ayat bacaan kita ini, alasan Tuhan menghukum dinyatakan dengan kalimat-kalimat begini. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Itu alasan Tuhan menghukum mereka. Dan apa yang Tuhan lakukan sebagai hukuman nampak di dalam kalimat-kalimat seperti ini. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri-puri Yerusalem dimakan habis. Jemaat Tuhan, menurut firman Tuhan yang kita dapati pada malam hari ini, ada pembelajaran indah yang dapat kita renungkan menjadi berkat dalam perjalanan hidup beriman kita. Yang pertama, menurut firman Tuhan, salah satu fungsi Taurat adalah untuk mendidik, agar umat membangun hidupnya bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama. Mereka harus menjaga kekudusan dengan menghormati Tuhan, hidup mengasihi Allah, dan hidup mengasihi sesamanya. Nabi Amos menegur umat karena mereka mengabaikan Taurat. Mereka mencondongkan hati mereka kepada dewa-dewa asing, dan itu menjadi hal yang dimurkai oleh Tuhan. Lalu apa artinya firman Tuhan yang kita baca dari Amos ini untuk kehidupan kita saat ini di sini? Saudara-saudara dan saya selaku umat Kristiani di zaman perjanjian baru ini, kita mendengar dan kita membaca apa yang disampaikan oleh Amos, dan itu kiranya kita pelajari untuk kita menjadi setia, lebih setia, berupaya untuk selalu ada bersama dengan Allah di dalam Yesus Tuhan. Jangan ada yang lain, jangan cari yang lain. Waktu Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Nah, barang siapa yang percaya, tetap percaya kepada Allah di dalam Yesus, akan dikumpulkan untuk selama-lamanya ada bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam kekekalan. Karena itu jangan menjauh. Karena itu jangan berpaling dari persekutuan dengan Allah di dalam Yesus dan ada di dalam persekutuan selaku saudara bersaudara seiman. Hal yang kedua, ini yang terakhir, belajar dari firman Tuhan hari ini, mari kita jaga persekutuan kita. Kita jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti hari Rabu saat ini, walau kita tidak dapat beribadah di rumah-rumah keluarga lain, di sektor-sektor yang lain di mana kita ada, tetapi biarlah dengan sukacita, dengan tetap setia, kita beribadah di rumah saja dulu, masing-masing, sampai selesai corona yang kita doakan untuk segera selesai, bukan cuma di tempat kita, tapi di dunia ini. Sambil kita tetap merindukan untuk satu saat Tuhan, kita kumpul bersama-sama lagi di tiap-tiap sektor dengan kesetiaan yang tetap utuh, bahkan bertambah. Kalau kita ingat, Paulus pernah menasehatkan, latihlah dirimu beribadah.
Itu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Dari situ kita mau belajar untuk mau beribadah, taat beribadah, rajin beribadah, teratur beribadah, dan terus-menerus beribadah. Hal ini dikatakan dengan setia beribadah. Mari kita juga belajar setia melakukan ibadah-ibadah kita. Dalam ibadah pribadi dengan Tuhan, ibadah bersama dengan keluarga dengan Tuhan, bahkan ibadah antar keluarga dengan Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan selalu belajar untuk tetap setia, bahkan bertambah setia, untuk tetap berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Mari kita belajar untuk jangan menolak Taurat, jangan menolak keteraturan, tetapi kita menerima akan Taurat Tuhan. Kita melakukannya seperti yang Tuhan inginkan, dan kita melakukannya dalam keteraturan. Hati Tuhan disenangkan, kita semua pasti keberkatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersehati di dalam doa. Kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau yang mengantar kami dari awal sampai di kematian, bahkan di kekekalan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang Engkau sudah sampaikan. Biarlah kami tetap setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa dalam kesempatan ini, dalam syafaat kami untuk bangsa dan negara, baik untuk kami Indonesia maupun negara-negara yang ada di dunia ini. Kami mau berdoa, Tuhan memberkati para pemimpin negara, beri mereka semua hikmat bijaksana daripadamu Tuhan, untuk mereka dapat menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab kenegaraan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan semua aparat pemerintah kami, baik yang ada di pusat kota sampai di daerah-daerah. Biar Tuhan akan memberkati mereka semua. Engkau yang melindungi mereka, untuk mereka terlepas dari segala niat jahat orang, bahkan segala tipu muslihat iblis, untuk mereka dapat menjalankan segala tugas tanggung jawab di negeri ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menopang di dalam doa kami untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang sedang dalam pergumulan besar sehubungan dengan corona. Tuhan, biar Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami juga, sama seperti semua bangsa di muka bumi yang sedang memerangi virus corona. Tuhan, tolong tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan, tolong selamatkan kami. Izinkan virus corona ini segera pergi, lenyap dari muka bumi ini. Dan kami tahu, kami hanya berharap kepada-Mu, dan harapan kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk semua warga jemaat yang ada di dalam keluarga, di rumah masing-masing. Biarlah semua keluarga dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Tuhan beri kemampuan untuk dapat berdiam diri sejenak di tengah-tengah keluarga, di rumah masing-masing. Dan untuk semua yang harus bekerja, keluar dari rumah, Tuhan lindungi mereka semua, sehingga mereka selamat pergi beraktivitas di luar, lalu kemudian kembali ke dalam rumah masing-masing. Kami mau berdoa untuk kerinduan kami berjumpa satu dengan yang lain.
Kami mau berdoa untuk persekutuan kami, Jemaat GPIB Pamase. Biar Tuhan berkenan memberkati majelis jemaat yang ada. Engkau memberkati seluruh bentuk bidang pelayanan kategorial yang ada, dengan semua aktivitas yang masih tetap dilakukan. Biar Tuhan berkenan memberkati. Tuhan yang juga memberkati akan panitia pembangunan, di tengah-tengah apa yang mereka bisa lakukan saat tenang di rumah masing-masing seperti ini. Biarlah kesehatan mereka tetap dipertahankan oleh Tuhan. Dan ketika nanti waktunya tiba, kami bisa kembali lagi masuk dalam persekutuan, dalam kebersamaan, maka semua aktivitas pelayanan kami dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa biar Tuhan berkenan memberkati seluruh anggota masyarakat, tetangga-tetangga kami. Biar Tuhan akan menolong mereka sekalian, sehingga di dalam kehidupan bertetangga bersesama, kami senantiasa dapat menjadi anak-anak Tuhan yang jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan juga berkenan memberkati mereka semua. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa kami. Namun jangan kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Karena apapun yang Tuhan kehendaki, itu selalu yang terbaik untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan kasih Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga, dan biarlah kita terus berdoa untuk persekutuan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun resiko, apapun yang kita alami dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.